Ketika semua orang sedang memeriksa kamarnya Mutiara, mereka tak temukan apapun di kamar itu. Nunu pun merasa tidak mungkin dan minta mereka mencari lagi. Mutiara pun persilahkan agar geledah semuanya. Ketika Aurel menggeledah lemarinya Mutiara, saat itu Aurel pun tak sengaja menjatuhkan baju Mutiara. Semua pandangan tertuju kepada baju itu. Ternyata di bawah baju itu hanyalah sebuah koin, bukanlah cincin kawinnya Rianti. Aurel pun pastikan kepada mereka tak ada apa-apa di dalam lemari itu. Kenzo tegaskan jika Mutiara tidak mencuri apa-apa. Mutiara pun tidak menyangka jika Kenzo begitu percaya kepada dirinya. Kenzo tahu jika Mutiara nyebelin, tapi merasa yakin jika Mutiara itu adalah orang yang baik. Sementara itu Nunu pun merasa yakin jika cincin itu berada di dalam lemari itu. Bi Ipah pun tersenyum melihat itu. Bi Ipah pun ingat dengan semua yang telah dilakukan oleh Nunu. Bi Ipah tahu jika Nunu ingin mengerjai Mutiara dan telah menaruh cincin itu ke dalam lemari Mutiara. Ternyata Bi Ipah lah yang diam-diam menyelamatkan Mutiara. Bi Ipah pun memindahkan cincin itu ke ruang kerjanya Pak Aditya. Saat Bi Ipah tahu jika Nunu ingin mengerjai Mutiara, Bi Ipah ingin melaporkan kepada Rianti. Namun Bi Ipah takut jika ternyata Rianti yang telah bekerja sama dengan Nunu. Aurel pun merasa tak ada lagi sesuatu di kamar Mutiara dan minta semuanya pergi. Nunu pun merasa heran kenapa cincin itu tidak ditemukan. Bi Ipah pun lantas marah kepada Nunu agar Nunu tidak suzon kepada Mutiara. Nunu pun merasa takut jika cincin itu tidak ditemukan, maka rencananya bakal gagal membuat Mutiara keluar dari rumah itu. Kenzo pastikan kepada mama dan papanya jika cincin mamanya tidak ada di kamar Mutiara. Kenzo yakinkan mamanya semua menyaksikan itu semua. Aditya katakan jika tak ada di kamar itu, maka tak ada pencuri di rumah ini. Aditya pun minta Rianti untuk mengingat-ingat kembali apakah Rianti telah salah taruh ataukah ketinggalan di mobil. Rianti katakan tidak kepada Aditya. Aditya pun minta mereka untuk semua bubar. Rianti pun memanggil Mutiara. Rianti tanyakan pada Mutiara apakah Mutiara beneran tidak masuk ke kamarnya. Mutiara katakan tidak masuk ke kamar Rianti. Mutiara pun berani bersumpah di hadapan Rianti jika tidak pernah masuk dan dekat dengan kamar itu. Rianti pun lantas mengancam Mutiara. Jika Mutiara berbohong, Rianti sendiri yang bakal menghukum Mutiara. Aditya pun merasa heran kenapa Rianti selalu mengkaitkan dengan Mutiara semua masalah yang ada di rumah itu. Rianti katakan kepada Aditya jika Mutiara itu adalah orang baru di rumah mereka dan minta mereka hati-hati kepada Mutiara. Aditya minta Mutiara untuk membuatkan kopi untuk dirinya. Mutiara pun kembali meyakinkan kepada Rianti jika dirinya tak masuk ke kamar itu sama sekali. Aditya pun lantas memanggil Rianti ke kamarnya. Di sisi lain, Nunu pun merasa heran kenapa tak ada cincin itu di kamar Mutiara. Kenapa cincin itu bisa hilang? Nunu pun berpikir jika ada tuyul yang telah mengambil cincin itu. Nunu pun tidak percaya itu. Sementara itu Kayla pun berdoa. Kayla ingin membalas semua kebaikan Om Dadi dan tantenya yang telah membesarkan Kayla. Kayla pun juga berdoa untuk Sandra agar hati Sandra menjadi baik dan lembut kepada Kayla. Saat itu Kayla pun memutar sebuah kotak musik. Kotak musik itu adalah pemberian dari ibunya Kayla. Kayla pun merasa jika hidupnya semakin hari semakin berat. Tapi ketika mendengar nada kotak musik itu, hati Kayla pun menjadi tenang. Kayla merasa jika mamanya ada di sini dan telah menemani Kayla. Kayla masih ingat dengan senyuman mamanya ketika mamanya memberikan kado itu kepada Kayla. Kayla pun berjanji pada mamanya bakal menyimpan kotak musik itu baik-baik. Kayla tidak tahu saat itu jika Sandra berada di belakang Kayla. Dari tadi Sandra memperhatikan Kayla. Melihat kotak musik itu, Sandra pun ingin mengerjai Kayla. Sementara itu Nunu pun beritahu Sandra jika cincin Rianti telah hilang dan Nunu tidak tahu kemana hilangnya. Nunu katakan sudah letakkan cincin itu di lemarinya Mutiara, tapi tidak temukan cincin itu. Sandra tanyakan pada Nunu apakah ada yang melihat Nunu.
Nunu tak ingin jujur kepada Sandra jika saat itu Biipah lah yang telah melihat Nunu. Nunu katakan kepada Sandra tak ada yang melihatnya. Sandra pun berpikir jika Mutiara tahu tentang cincin itu dan Mutiara telah memindahkan cincin itu. Sandra katakan tak suka dengan Mutiara. Sandra pun minta Nunu untuk periksa kembali cincin itu. Nunu pun merasa heran seharian Mutiara tidak ada di rumah. Mutiara tidak mungkin tahu jika Nunu telah menaruh cincin itu di dalam lemarinya. Aditya pun tanyakan kepada Rianti agar Rianti tidak bikin drama di rumah itu, sengaja bikin fitnah dan ingin mengusir Mutiara. Rianti pun bersumpah kepada Aditya jika dirinya tidak berbohong dan tak tahu jika cincin itu di mana. Aditya pun merasa jika Rianti telah menganggap cincin itu hilang. Aditya pun merasa jika ini petanda cincin pernikahan itu tak penting bagi Rianti. Aditya pun merasa jika makna pernikahannya sudah pudar. Rianti katakan pada Aditya jika cincin itu sangat penting bagi dirinya. Aditya pun minta Rianti untuk istirahat dan tak mau membahas itu lagi. Rianti pun lantas menangis. Kenapa Aditya selalu menyalahkan dirinya, padahal Aditya lah yang tidak menghargai pernikahan mereka. Rianti pun lantas menemui Yanto. Rianti ambil tas Aditya dari Yanto. Rianti pun merasa curiga dengan Nunu. Jika dulu Nunu pernah mencuri perhiasan Rianti, jika terbukti benar Nunu yang melakukan itu, Rianti tidak bakal memaafkan Nunu lagi. Rianti pun tak sengaja melihat Mutiara. Saat itu Mutiara sedang membuatkan kopi buat Aditya. Rianti katakan tak akan biarkan Mutiara hidup dengan damai. Aurel pun lantas menemui Mutiara. Aurel pun minta maaf kepada Mutiara jika semua orang telah curiga kepada Mutiara. Mutiara pun merasa tak apa-apa karena Mutiara sadar jika dirinya adalah orang baru di rumah itu. Aurel pun katakan kepada Mutiara jika Aurel percaya 100% kepada Mutiara. Mutiara pun sangat bersyukur jika ada Aurel di rumah itu. Aurel dan Mutiara pun lantas berpelukan. Melihat wajah Mutiara yang sedih, Aurel pun tanyakan pada Mutiara apa yang tengah dipikirkan oleh Mutiara. Aurel minta Mutiara untuk bercerita kepada dirinya. Aurel bakal siap menjadi tempat curhatnya Mutiara. Mutiara katakan dalam hatinya belum sempat cerita kepada Aurel. Mutiara merasa tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk mencari orang tua kandungnya jika foto itu telah rusak.